Halo dan selamat datang di kamar, tempat berbagai macam kisah yang akan menemani hidup kalian. Di kamar nomor 2 ini telah menunggu kisah mengerikan yang menimpa seorang Lindsay Hawker, seseorang yang harus kehilangan nyawanya dari orang yang baru saja ia kenal. Tidak hanya sampai di situ, lantas pelaku berhasil lolos dari kejaran para petugas dan mengelabui mereka semua dengan mengubah bentuk wajahnya. Dan dibutuhkan waktu selama bertahun-tahun hanya untuk menangkap pelaku tersebut. So, siapkan diri kalian and here we go. Gua akan memulai kisah ini dari Coventry, sebuah kota di Inggris. Pada tanggal 30 Desember 1984, lahir seorang anak perempuan yang bernama Lindsay dari pasangan yang bernama Bill dan Julie Hawker. Lindsay mempunyai 2 orang adik perempuan yang bernama Louis dan Lisa Hawker. Setelah lulus SMA, Lindsay melanjutkan studinya di University of Leeds dengan mengambil jurusan pendidikan biologi. Pada tahun 2006, Lindsay lulus dari kampusnya dengan gelar kehormatan, atau yang biasa kita sering dengar dengan sebutan cum laude. Sebelum melanjutkan pendidikan untuk gelar masternya, Lindsay ingin bekerja lebih dahulu untuk mendapatkan pengalaman. Lalu ia pun mendaftar di Nova, salah satu private school bahasa Inggris terbesar di Jepang, yang memang khusus merekrut orang-orang dari berbagai dunia untuk sebagai pengajar di sana. Singkatnya, Lindsay pun diterima dan ditugaskan di Tokyo, tepatnya di daerah Koiwa, sebuah distrik di kota Tokyo yang jaraknya kurang lebih hanya 17 menit dari Akihabara. Lindsay sangat senang bisa berada di Tokyo, salah satu kota metropolitan besar dunia, di mana ia bisa melakukan banyak kegiatan di sana. Tidak berapa lama, Lindsay pun memutuskan untuk pindah ke daerah pinggiran Tokyo yang bernama Chiba. Karena selain harga sewa apartemen di sana lebih murah, kini Lindsay juga akan tinggal bersama dengan 2 temannya yang juga seorang pengajar di Nova. 6 bulan setelah Lindsay tinggal di Jepang, tepatnya pada bulan Maret 2007, Lindsay mendapati sesuatu yang aneh saat dia pulang dari mengajar. Saat ia hendak keluar dari stasiun, tiba-tiba ada seorang pria yang memanggilnya dari belakang dan mengatakan, "Bukankah kamu adalah guru bahasa Inggrisku?" Lindsay pun sempat merasa bingung karena dia yakin pria itu bukanlah salah satu muridnya di Nova. Kemudian Lindsay pun mengatakan kepada pria itu kalau dia bukanlah muridnya. Dan Lindsay berusaha sebaik mungkin untuk tidak membuat keadaan semakin canggung. Tapi pria itu terus mengikuti Lindsay. Dan meski Lindsay sudah pergi dengan menaiki sepedanya dan menjauh, tapi pria itu justru malah berlari dan terus saja mengikuti Lindsay. Pria itu terus berusaha mengajak Lindsay bicara, mulai dari bertanya dari mana asalnya, sampai soal pendidikan terakhirnya. Pria itu terus mengajak Lindsay bicara sepanjang perjalanan, meskipun dia tahu, sepertinya kalau Lindsay sudah merasa tidak nyaman bersamanya. Dan ternyata dikenal pria yang mengikuti Lindsay tadi bernama Tatsuya Ichihashi. Di saat mereka berdua sudah sampai di depan apartemen Lindsay dan hendak berpisah, tiba-tiba Tatsuya meminta sesuatu kepada Lindsay. Tatsuya meminta agar Lindsay mau mengajarinya bahasa Inggris, yang tentunya pasti Lindsay tolak pada saat itu. Sepertinya Tatsuya merasa kecewa dan tidak terima dengan penolakan Lindsay. Lalu dia meminta satu permintaan lagi kepada Lindsay. Kali ini dia meminta segelas air untuk minum karena katanya dia haus dan lelah setelah terus mengejar Lindsay sebelumnya. Meski pada awalnya Lindsay ragu, tapi akhirnya Lindsay pun mengajak Tatsuya ke dalam apartemennya untuk memberikan dia segelas air. Sebenarnya Lindsay sengaja mengajak Tatsuya ke apartemennya supaya teman-temannya yang lain juga bisa tahu dan melihat wajah Tatsuya, orang aneh yang selama ini terus mengikutinya. Setelah masuk dan minum di apartemen Lindsay, ternyata Tatsuya masih belum menyerah dan memberikan penawaran lagi kepada Lindsay. Kali ini dia mengatakan akan bersedia membayar 3.500 yen per jam,
atau sekitar Rp350.000 untuk satu kali sesi mengajarnya. Dengan cara dan gaya bicara yang meyakinkan, pada akhirnya Lindsay pun menerima tawaran Tatsuya tersebut, dan Lindsay berjanji akan menemuinya lagi di sebuah coffee shop. Tatsuya pun merasa senang, dan bahkan sebelum dia pergi dari apartemen Lindsay, Tatsuya mengambil secari kertas dan menuliskan sesuatu di atasnya, yang kemudian kertas itu diberikan kepada Lindsay. Ternyata di kertas itu terdapat sketsa gambar wajah Lindsay, yang di sampingnya juga tertulis nama, nomor, dan juga alamat email Tatsuya. Tatsuya ternyata juga berasal dari Chiba, tepatnya di daerah Ichikawa. Ayahnya adalah seorang dokter yang bekerja di rumah sakit di Chiba, dan ibunya adalah seorang dokter gigi. Meski dari keluarga yang cukup mapan, tapi Tatsuya dikenal oleh keluarganya sebagai seorang yang suka penyendiri, pendiam, dan seperti tidak punya ambisi dalam hidup. Sebenarnya dahulu Tatsuya pernah punya ambisi, yaitu dia ingin bisa seperti ayahnya yang seorang dokter. Tapi sayangnya, dia gagal dalam ujian masuk ke fakultas kedokteran dan malah masuk ke jurusan hortikultural. Meski pada tahun 2005 Tatsuya lulus kuliah dengan nilai yang cukup bagus, tapi itu tetap tidak membuat semangatnya bangkit. Mungkin itu karena rasa kekecewaan pada kegagalan sebelumnya sangat kuat. Jadi karena Tatsuya tidak bekerja, selama ini dia hidup dari uang yang diberikan orang tuanya setiap bulan yang sebesar 100.000 yen, atau sekitar 10 juta per bulan. Meski dalam catatan sipilnya, Tatsuya belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya, tapi sebenarnya Tatsuya pernah tersangkut atas kasus pencurian dan penganiayaan. Tatsuya ketahuan pernah melukai seorang wanita saat sedang melakukan aksi pencuriannya. Tapi dia bisa terbebas dari dakwaan setelah diduga kalau ayahnya telah memberikan uang sebesar 1 juta yen atau sekitar 100 juta rupiah kepada korban wanita tersebut. Pada tanggal 24 Maret 2007, Lindsay memenuhi janjinya untuk menemui Tatsuya di sebuah coffee shop untuk sesi pelajaran bahasa Inggrisnya. CCTV sempat menangkap mereka berdua sedang bicara saat menunggu pesanan kopi mereka. Di sana Lindsay memang tampak tidak canggung, dan terlihat juga kalau Lindsay selalu mundur di saat Tatsuya mencoba untuk mendekatinya. Mereka berdua menghabiskan sekitar 1 jam lebih di coffee shop tersebut, dan semua tampak baik-baik saja. Sampai pada akhirnya, Tatsuya mengatakan kalau dia lupa membawa uang untuk membayar les private-nya. "Tenang," ucap Tatsuya. "Tempat tinggalku tidak jauh dari sini. Bagaimana kalau kamu mampir ke tempatku sekalian jalan pulang nanti?" sambungnya. Lindsay pun setuju dan mereka berdua memesan taksi untuk pergi. Pada saat itu Lindsay memang sedang tidak membawa sepedanya, karena dia juga masih ada jam untuk mengajar lagi di Nova. Sesaat tiba di tempat Tatsuya, Lindsay meminta agar supir taksi tadi untuk bersedia menunggunya, dan supir itu pun bersedia. Setelah beberapa menit berlalu, tapi Lindsay masih tetap belum juga datang. Supir taksi itu pun berpikir kalau Lindsay sudah berubah pikiran dan langsung pergi begitu saja. Ternyata Lindsay pun juga tidak datang saat jam mengajar di Nova. Dan lebih buruk lagi, bahkan Lindsay juga tidak pernah kembali ke apartemennya. Teman-teman Lindsay pun mulai khawatir dengan Lindsay, dan malamnya, mereka langsung melaporkan atas kasus kehilangan ini kepada polisi. Tapi dikarenakan masih belum 1 kali 24 jam, maka belum ada tindakan apa-apa dari para petugas pada saat itu. 2 hari pun telah berlalu. Teman-teman Lindsay semakin merasa cemas karena mereka sama sekali tidak menerima satupun kabar darinya. Akhirnya, kini pihak sekolah pun juga ikut turun tangan. Mereka mengabarkan hal ini pada keluarga Lindsay yang berada di Inggris, dan juga melaporkan kehilangan kembali kepada polisi. Dan akhirnya, kali ini polisi pun menanggapi kasus ini dengan serius. Pencarian dimulai dari apartemen Lindsay dengan meminta keterangan dari teman-temannya. Untungnya, hasil dari usaha ini polisi langsung mengantongi satu nama yang dicurigai, yaitu Tatsuya, orang yang terakhir kali terlihat bersama Lindsay. Polisi pun juga menemukan sebuah petunjuk berupa kertas yang di atasnya bergambar sketsa wajah Lindsay
yang sebelumnya pernah diberikan oleh Tatsuya. Pukul 5.40 sore, tanggal 26 Maret, dua petugas segera mendatangi tempat tinggal Tatsuya. Tapi setelah mengetuk pintunya beberapa kali tidak ada satupun orang yang menjawab. Lalu salah satu penghuni yang juga merupakan tetangga Tatsuya yang saat itu berada di tempat mengizinkan kedua petugas tadi untuk melihat keadaan apartemen Tatsuya melalui balkon miliknya. Terlihat tidak ada satupun lampu yang menyala di apartemen Tatsuya. Tapi meski begitu, samar tampak seperti ada siluet seseorang di dalamnya. Dan ada satu kejanggalan lagi yang dilihat oleh para petugas. Di balkon apartemen Tatsuya, terlihat ada sebuah bathtub yang tergeletak begitu saja. Hal ini cukup aneh mengingat kalau bathtub seharusnya berada di kamar mandi dan bukannya di balkon. Setelah melihat-lihat dan memastikan keadaan, kedua petugas itu langsung meminta backup dari kantor pusat karena dikhawatirkan kalau Lindsay sedang disandra oleh Tatsuya. Setelah memakan persiapan selama 3 jam, 9 polisi pun siap melakukan penggerebekan. Tapi yang mengejutkan adalah saat itu justru Tatsuya kedapatan baru saja keluar dari pintunya. Dalam sekian detik, Tatsuya pun langsung menyadari semua dan berlari dari depan pintu kamarnya itu. Para petugas pun berusaha menangkapnya tapi gagal. Mereka hanya berhasil mendapatkan ransel milik Tatsuya. Dikarenakan para petugas saat itu tidak membawa alat komunikasi radio, akhirnya Tatsuya pun berhasil lolos dari pengejarannya. Seakan seperti hantu, di hari itu Tatsuya berhasil lolos dan mampu menghilangkan jejaknya dari kejaran 9 polisi. Polisi pun melanjutkan investigasi mereka di apartemen milik Tatsuya. Dan ya, mereka telah menemukan sesuatu yang mengerikan di sana. Ditemukan sebuah jasad yang sudah tanpa busana terkubur di bawah campuran pasir dan tanah dalam sebuah bathtub yang berada di balkon. Di tubuh korban ditemukan seperti ada bekas luka dari ikatan dan juga beberapa bekas luka memar lainnya. Ternyata selain campuran pasir dan tanah yang menutupi jasad tersebut, ditemukan juga senyawa kompos yang diduga digunakan untuk mempercepat penguraian pada jasad. Selain itu, Tatsuya juga sempat menggunduli jasad korban dan barang-barang milik korban pun bisa ditemukan bertebaran di kamarnya. Ya, Lindsay telah meninggal dengan catatan forensik kematiannya yang disebabkan oleh asphyxia, atau kondisi di mana kematian disebabkan kurangnya oksigen yang masuk karena proses bernafas yang salah. Dalam kasus ini, Lindsay meninggal akibat patahnya tulang rawan yang ada di lehernya saat pelaku mencoba untuk menyekapnya. Setelah semua penemuan ini, keesokan paginya pun secara ofisial pemerintah Jepang menyatakan kalau Tatsuya telah masuk ke dalam daftar orang yang paling dicari di Jepang. Meski telah banyak usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian Jepang, dari menyebar poster wajah Tatsuya, sampai melakukan pencarian di berbagai lokasi yang berpotensi Tatsuya akan muncul, tapi tetap saja mereka tidak dapat menemukan apa-apa. Tatsuya menghilang begitu saja bak seperti makhluk halus. 9 petugas polisi telah gagal menangkap 1 orang, dan dibutuhkan lebih dari 1 bulan untuk menangkap orang tersebut. Fakta ini telah memperburuk citra kepolisian Jepang pada saat itu. Beberapa bulan setelah kegagalan pihak polisi, kini kedua orang tua Lindsay datang ke Jepang untuk ikut turun tangan dalam pencarian. Ayah Lindsay, Bill Hawker, bahkan pada saat itu disampa rela menemui salah satu anggota dari geng Yakuza berbahaya di Jepang untuk membantunya dalam melakukan pencarian. 2 tahun semenjak kejadian kelam itu terjadi, tapi Tatsuya masih belum juga bisa ditemukan. Selama pelariannya, Tatsuya selalu berpindah-pindah ke berbagai tempat dan tidak pernah tinggal di satu tempat dalam waktu yang lama. Mulai dari Aomori, kota paling utara di pulau utama Jepang, sampai Okinawa, pulau paling selatan di Jepang. Pada akhir tahun 2008, Tatsuya pun akhirnya mulai tinggal di Osaka, dan kali ini untuk waktu yang cukup lama. Di sana ia melakukan rutinitasnya dengan tinggal di sebuah internet cafe dan bekerja sebagai buruh konstruksi. Uang yang dihasilkan dari pekerjaannya itu digunakan oleh Tatsuya untuk operasi plastik pada wajahnya. Sebenarnya ada cerita yang menarik di sini. Pada saat awal-awal pelariannya,
Tatsuya pun juga pernah mencoba untuk melakukan operasi plastik, tapi dia sendiri yang melakukannya. Mulai dari menjahit hidungnya dengan benang, menggunting bibir bagian bawahnya, sampai menggunting kulitnya demi menghilangkan tahi lalat di pipi. Itu semua dilakukan guna mengelabui para petugas dan orang-orang di sekitarnya. Pada tahun 2009, kepolisian pun sudah mulai frustasi untuk mencari keberadaan Tatsuya. Bahkan, sampai-sampai mereka menaikkan harga imbalan untuk membantu penangkapannya dari yang tadinya 1 juta yen menjadi 10 juta yen. Mereka juga menambahkan catatan kalau kemungkinan Tatsuya sudah melakukan operasi plastik, dan mereka pun menyebarkan foto Tatsuya dengan versi yang lebih detail dari sebelumnya. Akhirnya usaha kepolisian Jepang kali ini pun berbuah hasil. Pada pertengahan Oktober tahun 2009, seorang dokter bedah plastik di Nagoya melaporkan kalau dirinya pernah melakukan operasi plastik pada Tatsuya. Untungnya, kesalahan Tatsuya dengan mengizinkan pihak rumah sakit untuk mengambil foto wajahnya sebagai salah satu prosedur, itu digunakan sebagai petunjuk oleh kepolisian, dan foto wajah Tatsuya dengan detail wajah sebelum dan sesudah operasi pun disebarkan ke seluruh Jepang. Hal ini membuat Tatsuya merasa panik, karena penyamarannya selama ini sudah terbongkar. Dan bahkan rekan kerjanya di konstruksi pun juga sudah mengetahui identitas Tatsuya yang sebenarnya. Sekali lagi, Tatsuya akan melakukan pelarian dari penangkapannya. Dan kali ini adalah rencananya untuk pergi ke Okinawa, lalu ke sebuah pulau terpencil yang ada di sana, dan bersembunyi di salah satu bunker yang sudah ditinggalkan. Tanggal 10 November 2009, tampaknya keberuntungan Tatsuya pun sudah habis. Saat dia hendak menaiki kapal feri dari Osaka yang akan menuju Okinawa, ternyata salah satu petugas di pelabuhan mengenalinya dan langsung melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwenang. Dan tidak lama kemudian Tatsuya pun akhirnya berhasil ditangkap. Dan game over. Tatsuya Ichihashi ditangkap atas dakwaan pembunuhan, pemerkosaan, dan menelantarkan jasad. Pada tanggal 4 Juli 2011, persidangan atas kasus Tatsuya pun baru mulai dilaksanakan. Dan tidak butuh waktu lama untuk menentukan hasil dari persidangan ini. Karena sudah jelas Tatsuya telah mengakui kesalahannya, kalau dia memang sudah mengundang korban ke apartemennya, memperkosanya, lalu menyekapnya hingga korban meninggal. Kini fokus sistem pengadilan di Jepang yang akan menentukan hukuman apa yang pantas untuk Tatsuya. Meskipun di Jepang terdapat hukuman mati, tapi jarang sekali dikenai untuk orang yang hanya melakukan 1 kali pembunuhan. Tapi, untuk nama sebesar Tatsuya di media dan terlebih lagi banyaknya suara publik yang ingin menuntutnya dengan hukuman paling berat, maka bukan tidak mungkin untuk Tatsuya untuk dijatuhkan hukuman mati. 21 Juli 2011, ternyata Tatsuya Ichihashi dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup atas kasus pembunuhannya itu terhadap Lindsay Hawker. Meskipun keluarga korban menginginkan hukuman mati, tapi bagi pengadilan itu masih belum cukup bisa dilakukan. Mengingat Tatsuya tidak punya catatan historis dalam melakukan kejahatan sebelumnya, dan karena saat itu umur Tatsuya masih menginjak usia 32 tahun, juga bisa ada kecil kemungkinan yang nantinya dia memiliki kesempatan untuk direhabilitasi. Hasil dari kasus persidangan ini tentu saja dirasa tidak adil bagi keluarga korban. Mengingat bukan hanya membayangkan apa yang sudah korban alami di detik-detik akhir masa hidupnya, tapi juga perlakuan si pelaku terhadap korban yang sudah menjadi jasad. Berikut pernyataan orang tua Lindsay pada salah satu media. Kami telah menunggu lama untuk hari ini. Kami telah menunggu selama 4,5 tahun untuk keadilan. Lindsay sangat mencintai Jepang, dan kalian tidak mengecewakannya. Ichihashi, kau telah merenggut 1 nyawa yang berharga, menghancurkan eksistensi seseorang, dan mengambil semua kenangan dari kami. Meskipun begitu, banyak juga orang telah menerima dengan lapang atas putusan hakim untuk memenjarakan Tatsuya seumur hidup, dan itu termasuk Tatsuya sendiri. Sebenarnya tidak lama dari persidangan, Tatsuya telah menulis sebuah buku yang isinya mengenai pengakuannya atas kasus pembunuhan kepada Lindsay Hawker. Di dalam buku itu juga diceritakan perjalanannya saat dia melarikan diri,
dan berbagai macam hal yang telah dilakukan untuk menghindari kejaran polisi. Buku itu telah terjual dari ratusan ribu kopi secara mendunia. Sebenarnya keuntungan dari penjualan dan royalti buku itu dimaksudkan oleh Tatsuya untuk keluarga korban, sebagai salah satu bentuk penyesalan Tatsuya atas apa yang pernah dilakukan kepada mereka. Tapi ya, tentu saja keluarga Lindsay menolaknya. Terlepas dari maksud baik Tatsuya yang dirasa cukup aneh, mereka semua juga berpikir kalau semua itu tidak akan bisa membawa Lindsay kembali kepada mereka. Itulah akhir dari kisah mengerikan yang menimpa Lindsay Hawker. Seseorang yang dibunuh oleh orang yang bahkan belum dia kenal, dan dengan motif yang tidak jelas. Kalian juga bisa melihat penggambaran dari kisah ini di film Ai Michihashi Taiho Sarerumade, yang ceritanya juga dibuat berdasarkan buku yang telah dibuat Tatsuya. Sekian kisah dari gue untuk episode kamar kali ini. Semoga kalian dapat mengambil atau memetik hikmah dari kisah ini. So, selamat menjalani hidup kalian and see ya in the next stories.